Teman-teman itu tuh memberi tanda tanyanya ke diri sendiri. Jadi kan teman-teman nih sekarang kita semua kan secara kolektif lagi bertumbuh ya, sama-sama belajar, sama-sama jalan bareng gitu. Teman-teman pernah nanya gak sih ujungnya kemana gitu? Ya, pernah gak nanya gitu? Apa ujungnya pada saat nanti saya mati baru tahu jawabannya? Apakah ujungnya nanti pada saat saya ketemu dengan dia, tanda kutip, ya. Atau di saat kita saat ini tuh bisa udah nemu jawabannya gitu. Ya. Kenapa? Karena pengalaman orang berbeda-beda, otomatis referensi jawaban itu tuh akan berbeda-beda. Preferensinya akan berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin ya urusan uang, udah ada yang mungkin urusan soal dihargai gitu, di eksistensi gitu. Ya, ada juga soal yang namanya merasakan rasa-rasa yang udah lama nggak pernah dirasakan. Ya, nah. Ini perlu dipertanyakan guys, supaya kamu tuh tahu positioningnya ini lagi di mana dan mau kemana. Ya, kamu harus mengevaluasi. Perlu ada yang namanya itu evaluasi. Kayak kalau tahun baru itu kan resolusi tuh, ya kan. Nah, kita juga perlu melakukan itu sebenarnya dalam belajar spiritual, supaya kita tidak terjebak dalam yang namanya itu matrix, guys. Jadi saya Cohen itu disadari atau tidak sadari, saya punya yang namanya matrix. Ya, yang dimana matrix itu ini otentik guys, berdasarkan luka, kegelapan, berdasarkan pengalaman. Ya, itu otentik. Ya, jadi kalau teman-teman belajar di sini tuh sebenarnya sedang mengikuti matriks yang saya pakai. Jadi setiap guru tuh punya matriks sendiri, karena pengalamannya berbeda, titik berangkatnya berbeda. Apa yang didapat berbeda, apa yang ingin dicapai juga berbeda. Paham ya? Tapi jangan sekali-sekali bergantung dengan matriksnya orang, karena kamu harus punya matriksmu sendiri. Ya. Kamu harus menciptakan, oh saya nih di sini kok. Oke, bagus. Ya, karena kita semua ini unik dan otentik guys. Gak ada yang sama. Anakmu pun perjalanannya berbeda. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai ujung dari belajar spiritual. Ujung dari belajar spiritual itu menurut saya adalah perjalanan memahami diri menuju hakikat yang sejati, yaitu soal who am I. Siapa saya? Nah, harusnya pertanyaan ini pada saat teman-teman belajar di awal itu perlu diajukan di awal sebelum belajar, guys. Ini soal yang namanya identifikasi diri. Ya, ingat variabel yang ada, tubuh, jiwa. Di jiwa melekat yang namanya pikiran, emosi, perasaan, nafsu,
yang nanti bisa dilabel sebagai ego. Di dalam itu ada yang namanya spirit. Oke? Nah, ini harus diidentifikasi, kamu tuh yang mana? Oke? Makanya nanti perjalanan memahami diri menuju hakikat yang sejati. Nah, pertanyaan hakikat yang sejati itu yang mana? Ya, yang mana? Udah belajar lama nih. Minimal tuh harus menyadari gitu loh. Oh, saya tuh yang ini. Kenapa di saat kamu berhasil mengidentifikasi diri, di saat kamu berhasil mengidentifikasi diri, maka kamu tahu apa yang kamu butuhkan, pembelajaran apa. Oke? Bukan untuk, setelah kamu menemukan hakikat itu, bukan untuk meninggalkan dunia guys, melainkan untuk menjalani kehidupan dengan lebih sadar, menerima dan penuh kedamaian batin. Artinya kita menjadi yang bukan lagi diri kita sebelum belajar, membawa semua kesadaran itu untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Oke? Nah, memahami esensi belajar spiritual. Belajar spiritual itu bukan tentang menjadi sempurna, tetapi belajar kembali menjadi sejatinya kamu. Ya. Dan itu soal perjalanan guys, journey. Spiritual itu is all about journey guys. Perjalanan. Ya, disakiti, dizolimi, dibohongi, ditipu, ya, it's all about journey. Ya, kalau kamu bisa mengidentifikasi, oh saya cuma hanya tubuh kok, oh saya cuma hanya pikiran, saya cuma ada emosi, otomatis pada saat kamu belajar spiritual, bab yang kau pelajari itu berbeda loh. Kalau tubuh, itu tubuh kok. Ya berarti kamu belajar soal tubuh. Sakit gimana, capek bagaimana. Ya, kalau kamu si jiwa, ya belajar soal si jiwa. Kalau kamu pikiran, ya pikiran, emosi, ya, perasaan, nafsu, keinginan, ataupun spirit. Itu berbeda bab-bab pembelajarannya guys. Ya. Nah, tetapi yang pasti adalah spiritual itu soal perjalanan. Untuk apa? Mencari dan mengenal siapa aku, melihat ke kedalaman diri antar pikiran, emosi dan kebiasaan. Ada pola di sini guys, ada pola, ada pattern. Ya, pola hidup, pola respon. Ya, ada pola yang kamu perlu kenali. Kok saya ngulang-ulang lagi? Kenapa saya dibohongin terus sama orang? Kenapa saya ditipu mulu sama orang? Kenapa saya diremehkan terus sama orang gitu? Ada pola, makanya belajar ngenalin. Amatin dulu, melihat kedalaman dirimu. Kenapa saya ketemu orang ini kenapa nggak nyaman? Ya, kenapa saya harus takut sama dia? Kan ada pola di situ tuh. Jadi di sini adalah mencari pola, pattern. Ya. Di saat kamu menemukan pola itu, belajar menerima dan melepas pola-pola yang tanda kutip seharusnya tidak kita pakai lagi. Pola ketakutan, pola yang namanya bikin kita cemas, pola yang namanya bikin kita rendah diri, pola yang selalu mungkin menyalahkan yang di luar, pola yang tanda kutip itu membuat kita susah menerima. Ya, dilepas guys. Berdamai dengan realita dan melepas kendali yang berlebih. Berapa banyak orang yang menghabiskan hidupnya itu hanya belajar untuk mencari zona aman dan nyaman.
yang membuat teman-teman itu selalu was-was, selalu takut, selalu cemas? Berapa banyak? Bahkan untuk tidur pun aja kamu gak tenang tuh. Mau tidur aja udah mikir besok gimana ya. Nah, itu juga pola sebenarnya. Ya. Jadi dari pola yang ada, kamu kenali, kamu lepas yang tidak lagi sesuai dengan pembelajaran spiritualmu. Kenapa? Karena untuk sadar itu soal melepas. Ya. Gimana kalau dari kecil tumbuh belajar nerima? Gitu. Terima dulu, berdamai dengan realita orang tua yang suka ribut. Ya. Nah, yang berikutnya adalah memahami dan mengasihi, mengurangi ego serta menumbuhkan empati pada diri sendiri dan juga orang lain, khususnya orang-orang terdekat. Ya. Karena dengan pemahaman kamu baru bisa memberi kasih. Saya banyak lihat orang itu tuh berusaha berbuat kebaikan itu tanpa diawali dengan yang namanya pemahaman kenapa dia melakukan itu. Sampai-sampai ternyata dia itu hanya mengejar yang namanya eksistensi, validasi. Ternyata ego guys yang berbuat baik, hanya ingin diakui, hanya ingin eksis, hanya ingin divalidasi sebagai orang baik. Kenapa? Karena menjalaninya tidak dengan sadar. Banyak orang baik tapi gak sadar. Gitu. Sehingga pilihan-pilihan yang dibuat itu berdasarkan ego, berdasarkan emosi, berdasarkan perasaan, berdasarkan pikiran, berdasarkan nafsu keinginan. Dia tidak memahami kenapa dia melakukan welas asih. Ternyata ego bermain di belakang itu. Transaksional guys. Sehingga dia tidak menjalani semua itu dengan sadar. Nah, itu semua satu gerbong perjalanan yang menurut saya perlu dialami secara langsung, disadari, ya, dan dirubah. Rasa amarahnya masih ada, ya dilepas dong, ya, jangan digenggam. Mengenal diri guys. Jadi mengenal diri adalah fondasi dari semua pembelajaran spiritual. Gak ada pembelajaran spiritual tuh yang soal di luar diri itu gak ada guys. Semua balik lagi ke dalam diri. Mengenal dirimu siapa. Ya, dengan memulai dominan fokusmu ke diri sendiri. Artinya yang tadinya kita fokusnya adalah keluar, sekarang kita belajar fokus ke dalam diri. Ya. Mengapa rata-rata orang ingin diperhatikan? Karena dia melihat fokusnya keluar. Di luar ada yang namanya sistem sosial, di mana sistem sosial itu adalah kesepakatan dari orang-orang yang fokusnya keluar semua. Nah, makanya di situ mereka yang terjebak dalam sistem sosial itu, mereka lah yang dimanfaatkan.
Ya, oh merek ini kamu eksis nih, kalau pakai iPhone itu kamu wah, kamu punya status di situ. Padahal handphone merek lain yang nggak kalah bagus gitu loh fungsinya. Fungsi lo ya, bukan merek lo ya. Ya, nah itu dia butuh diakui itu. Ya memang di saat kita fokusnya keluar, kita mau tidak mau mengikuti aturan main, hukum rimba yang ada di luar diri kita. Nah orang-orang cerdas itu dia memanfaatkan tuh peluang itu menjadi yang namanya komoditi, keuntungan. Ya. Nah dalam proses mengenal diri, apa yang perlu dilakukan? Yaitu belajar melihat batin sendiri. Langkah awal dimulai dengan mengamati si pikiran, mengamati si emosi, mengamati keinginanmu, mengamati ketakutanmu, dan mengamati kebiasaanmu. Ya, kadang orang lupa. Pikiran tuh dipakai untuk mikirin hal-hal tuh yang gak ada urusan sama perubahan diri dia. Mikirin dolar lah naik turun, ya semua akan naik, semua akan turun kok. Ya, mikirin perang lah di mana, ya. Padahal yang di depan mata dirimu sendiri. Kalau kamu ngaca, sekalipun nggak pernah kamu pikirin. Ya. Belajar sekarang melihat, fokus ke dalam diri. Ya, dakil aja nggak pernah dipikirin itu. Ya, Bitcoin turun, emas turun, udah pusing. Padahal punya Bitcoin juga kagak. Ya, habis kamu diobok-obok oleh sistem di luar. Gitu loh, dolar, wah panik gitu kan. Pertanyaannya, lu nyimpen dolar berapa sih? Nggak ada kok. Ya, artinya kamu akan terus didistraksi, kamu akan terus diobok-obok. Ya. Kedua adalah kesadaran tanpa penghakiman, mampu menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri secara objektif. Ya, jadi emosi itu tuh cukup diamati, guys. Emosi itu cukup diizinkan hadir karena kita makhluk emosi. Jadi emosi itu kayak awan, datang dan pergi dengan sendirinya. Cukup diamati aja. Masalahnya adalah kamu beri fokus. Ya. Jadi tidak perlu dihakimi, tidak perlu diberi fokus. Berikutnya adalah fondasi soal perubahan. Inti utamanya adalah mengenal diri sendiri secara utuh sebelum berusaha mengubah diri. Kenali dulu. Oh, saya masih suka kebiasaan misalnya overthinking. Oh, baru dirubah. Akui dulu dong. Terima dulu. Ya, nah baru dirubah. Kok saya bisa overthinking? Alasannya apa? Reasoningnya apa, motifnya apa, baru dirubah, dikoreksi namanya. Kalau tidak dihadirkan proses koreksi, nggak akan ada yang berubah, bahkan realita di luar dirimu. Kenapa? Karena yang di luar realita itu cuma cerminan batin. Ya, ini realita, cerminan batin. Jadi kalau di batinnya dirubah, cerminannya berubah. Nah, ya kalau kamu overthinking, ya realitamu akan bikin kamu terus overthinking, guys. Dan itu mengerikan sekali, guys, hidup ini seperti itu. Ya, pikiranmu akan meng-create matrix baru yang membuat kamu terjebak looping di situ tuh. Matrix itu sistem.
Orang anxiety disorder itu terjebak dengan matriks pikiran dia sendiri yang selalu memikirkan masa depan yang gak pasti. Ilusi jadinya tuh. Ya. Ujungnya takut mati. Padahal semua yang hidup akan mati kok. Jadi akal sehatnya gak, critical thinkingnya itu gak hidup tuh. Ya. Dan dia tidak hadir di sini saat ini sekarang. Lalu setelah belajar mengenal diri, belajar untuk menerima dan melepaskan yang bukan aku. Ya, tidak semua hal dalam hidup berada dalam kendali kita. Apalagi yang di luar diri. Kita nggak bisa punya kendali, guys. Penerimaan berarti mampu melihat kenyataan sebagaimana adanya tanpa terus-menerus melawannya. Harus gini, harus gitu, sesuai keinginan saya. Ya, semua harus sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, ingat realita antara realita dan keinginan ada yang namanya selisih. Selisih ini yang disebut sebagai suffering, alias penderitaan. Oke. Pertanyaannya gini, guys. Kalau keinginan yang gak ada, selisihnya ada gak? Ayo. Kalau keinginan yang gak ada, selisihnya ada gak? Gak ada. Kalau selisihnya gak ada, penderitaannya ada gak? Gak ada, guys. Yang ada cuma menerima realita apa adanya. Gitu prakteknya, guys. Ya. Kenapa? Karena besok itu gak ada yang tahu gitu loh. Keinginan itu hanya yang namanya kesimpulan dari pikiran lewat analisa masa lampau. Dia membuat prediksi di masa depan menjadi sebuah keinginan. Berapa banyak orang itu sibuk terjebak dalam ilusi dari pikiran sendiri yang membayangkan masa depan yang belum tentu terjadi. Sampai dia panik. Sampai dia bikin rencana untuk mencapai keinginan. Harus A, B, C, D. Hidup harus perjuangan. Kamu harus tekun. Ya. Itu loh. Berarti setiap keinginan sepaket dengan penderitaan. Betul sekali. Ya. Nah ini pinter nih. Gitu. Dia menganalisa. Ya. Iqra begitu tuh. Jadi gak ditelan mentah-mentah. Omongan saya. Dia analisa dulu. Jadi pentingnya present moment. Karena yang nyata cuma present moment. Gak ada, guys. Yang nyata tuh sekarang loh. Sekarang nih gini ya. Sekarang nih, guys. Ini tanggal berapa sehari ini? Guys, hari ini tanggal berapa, guys? Ya. Hari ini tanggal 16 ya? 19. Oke. Semua pasti punya tagihan ya. Misalnya tagihannya tanggal 28 misalnya. Ya. Di sini saat ini sekarang kamu fokus ke layar ini. Ya. Ketakutan soal tanggal 28 tuh enggak ada loh. Merdeka loh kamu loh pada saat kamu fokus ke saat ini loh. Ya kan? Artinya masih ada waktu sekitar 9 hari, guys. Di situ kamu bisa setiap hari melakukan yang terbaik ya, sehingga kamu mencari solusi gitu loh. Ini tanggal 28 biar bayar tagihan gimana nih gitu kan. Daripada setiap sehari kamu habiskan itu hanya untuk
overthinking, hanya untuk cemas, sehingga kamu tidak bisa melakukan yang terbaik pada saat ini, guys. Kamu kehilangan yang namanya momentum. Ya. Kan tadi udah tanya, kalau keinginannya dilepas, selisihnya kan nggak ada. Selisihnya nggak ada, suffering ada nggak? Nggak ada, guys. So, it's all about only accepting a reality. Ya. Pertanyaannya, udah berapa kali dipraktekin? Ini udah pasti pada tahu semua, tapi udah berapa kali kamu berani praktekin itu di saat pikiranmu kesini melulu nih, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi. Ya, ketagihan lagi tanggal 28, padahal masih tanggal 19. Padahal guys, 9 hari itu guys, itu waktu yang panjang untuk kamu bisa melakukan yang terbaik. Ya. Nah, artinya apa? Kamu gak perlu melawan ketakutan, kecemasan gitu. Dan menerima bukan berarti menyerah atau pasrah, melainkan berdamai dengan apa yang sedang terjadi saat ini, sehingga kondisi jiwamu adalah berada dalam kondisi tenang. Ingat, solusi itu selalu ada, tetapi dia butuh didengarkan, butuh ditangkap, butuh diberikan ruang untuk hadir solusi itu, guys. Ya, anggaplah sebagai hidayah lah ya solusi itu. Bisa nggak kalau jiwamu nggak tenang menerima hidayah? Ayo. Nggak bisa, guys. Hidayah itu kan lewat seperti kentut gitu loh. Kecium doang, habis itu hilang. Sayang kan, bener nggak? Sayang. Karena kamu tidak mempersiapkan, memantaskan dirimu untuk menerima itu, menerima hidayah itu. Ya. Di saat kamu bisa menyadari polanya nih, pola itu juga pola tuh. Oh iya ya, hidayah itu soal mempersiapkan diri untuk diterima, bukan yang gak ada, guys. Makanya kenapa setiap ritual keagamaan itu membawa ke satu titik di mana kamu itu hening, kusyuk. Tujuannya apa sih? Karena hidayah itu adanya di situ. Kamu mempersiapkan, mengkondisikan, kamu melatih dirimu untuk berada dalam satu frekuensi yang tanda kutip lebih tinggi, lebih halus, untuk ketemu dengan hidayah yang ada di frekuensi yang lebih tinggi, guys. Ya. Baru kamu belajar menerima segala kondisi tanpa penolakan apapun. Lalu belajar melepaskan, membebaskan diri dari keterikatan dan beban yang selama ini kamu anggap nyata, padahal hanya pikiran. Yang berikutnya adalah mengurangi keterikatan pada ego. Menyadari kalau ego itu bukanlah aku. Baru kita bahas mengenai mengurangi keterikatan pada ego. Kehebatan ego itu adalah menciptakan ilusi keterpisahan antara dirimu dengan Sang Pencipta. Ya. Makanya kalau di kitab suci digambarkan
sebenarnya kamu tuh nggak jauh gitu loh dengan Tuhanmu. Ya, hanya urusan di leher doang. Tapi ego mampu menciptakan ilusi kalau dia tuh jauh nggak jelas di mana gitu loh. Ya. Dan dia bisa menciptakan penderitaan. Perilaku ego itu seperti apa tepatnya? Tepatnya adalah mendistraksi, membuat jiwa gak tenang dan membuat kita itu fokus keluar mengejar perolehan. Padahal belajar kesadaran itu soal pengenalan diri secara esensi. Bukan mengenal hal-hal yang di luar diri. Nah, kalau di Hawkins itu digambarkan dengan yang namanya peta kesadaran level force. Nih, ini ego nih guys. Ini teritori ego. Di sini ada dua peran. Ada ego sebagai pelaku, ya. Ada ego sebagai korban. Ini ranahnya pikiran nih. Ini ranahnya jiwa nih. Ini ranahnya spirit. Ini frekuensinya. Ini dimensinya. Ya. Sekarang pertanyaannya, kamu di mana? Sangat bisa diukur. Ya. Dan setiap frekuensi punya matriksnya sendiri, punya sistemnya sendiri. Ya, punya sistemnya sendiri guys. Matriksnya berbeda-beda. Matriks itu sistem ya guys. Nih guys, contoh. Ya, contohnya. Orang yang ketakutan, matriksnya mana? Matriksnya ini. Hidup itu, pandangan terhadap hidup itu menakutkan, perasaannya selalu gelisah. Ya, pandangan terhadap Tuhan sedang menghukum saya. Prosesnya adalah penarikan diri. Begitu juga pada saat dia di titik terendah, merasa bersalah, merasa terbuang. Ujungnya apa? Matriksnya apa? Membawa dia matriksnya kemana? Bundir guys. Bundir. Kehancuran dia. Ini matriks semua nih. Sistemnya guys. Nah, pertanyaannya, kamu di mana? Kamu lagi di mana? Apakah masih di ranah di bawah ini? Apakah kamu masih jadi korban? Atau kamu lagi jadi pelaku, balas dendam ke anak-anakmu? Atau kamu pelan-pelan sedang belajar keluar dari cengkraman ego? Nah, jadi petanya ada guys, bukan gak ada petanya. Cuman masalahnya kamu nggak pernah mengamati emosimu sendiri, pikiranmu sendiri. Jadi kamu nggak tahu tuh lagi di mana. Paham ya? Nah,
Jadi untuk mengurangi keterikatan ego bisa belajar soal rendah hati, guys. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Kalau di Islam nih, menurut saya yang paling susah nih rendah hati nih, tawaduh. Susah. Orang bisa nyampe tauhid bisa, tapi udah nyampe situ, rendah hati itu susah, guys. Susah banget. Tawaduh itu paling susah. Beneran, guys, paling susah. Ya. Rendah hati itu susah. Di saat kamu bener apalagi susah tawadu itu. Bener. Ya. Yang mudah rendah diri, betul. Karena ada program dari luka batin. Ya. Berat, guys. Ya, kenapa? Karena saya makhluk emosi. Ya. Jadi belajar rendah hati untuk membuka hati dan pikiran. Hati dan pikiran, kenapa perlu dibuka hatinya? Karena selama ini hatinya tertutup, guys. Kita hanya menggunakan pikiran, padahal hati dan pikiran harusnya itu nyambung. Gak ada keterpisahan. Tetapi semakin kamu belajar, inilah penentu yang mengendalikan pikiran. Kenapa? Karena kebijaksanaan tidak muncul di pikiran. Kebijaksanaan hanya muncul dari hati. Wisdom is given. Pada saat kebijaksanaan diberikan, munculnya di mana? Di sini, bukan di sini. Jadi, untuk mengurangi keterikatan pada ego, belajar sadari kalau ini bukan tentang aku, guys. Menyadari bahwa dunia tidak melulu berkisah tentang keinginan, persepsi, atau cara pandang kita sendiri. Ini bukan soal lu, ya. Ini soal bagaimana, ya, kamu itu bisa menjadi dirimu sendiri, dan kamu itu bisa selesai dengan diri sendiri, dengan garis keturunan dan juga sesama. Jadi bukan soal kamu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita menggunakan hati di level yang frekuensi 600, ini soal oneness, guys. Artinya semua terhubung. Di 600 itu oneness. Ya. Semua terhubung. Makanya kalau teman-teman ngedengerin cerita dari seseorang kan, dan teman-teman relate, berasa dalam hati, itu namanya kita terhubung. Dan kita sebenarnya tidak pernah terpisah. Hanya ilusi dari pikiran dan ego yang membuat kita itu terpisah. Ya, ilusi pemisahan. Sadar ya? Terhubung kok. Jadi kita bisa belajar gak dari pengalaman? Bisa. Tapi pikiran bilang, enggak, kamu harus ngalamin sendiri. Kalau kamu semua harus ngalamin sendiri, kamu kehabisan waktu, Neng. Hidupmu tuh gak panjang umurnya. Terus kamu harus ngalamin semua sendiri. We all connected. Bahkan sampai ke Sang Pencipta, bahkan ke semesta. We all connected, guys. Masalahnya kamu sadar gak? Ya, jadi sadari ini bukan tentang kamu, tapi
tentang semua yang terkoneksi dengan dirimu. Berikutnya adalah belajar mendengar dan memahami. Membuka diri untuk mendengarkan, memahami perspektif baru, dan menerima perbedaan tanpa prasangka. Kadang-kadang kita ini ya, terjebak dalam kacamata buta, kacamata kuda, sehingga kita nggak nerima tuh sudut pandangnya orang. Ya, bahkan dari orang-orang yang kita cintai gitu. Hanya karena beda, hanya karena tidak sepemahaman. Berikutnya adalah soal kerendahan hati, guys. Ini yang sulit. Kerendahan hati itu soal menyadari dengan tulus bahwa diri kita tidak sempurna. Dan sangat wajar jika sesekali kita juga bisa salah. Artinya apa? Artinya menyadari kalau kita itu manusia adalah tempat salah. Jadi belajarlah untuk rendah hati. Ya. Jadi dari mengenal diri, melepas, mengurangi keterikatan pada ego, dan belajar untuk hadir dan sadar dalam kehidupan present moment, di sini saat ini sekarang. Karena kehadiran penuh membawa kesadaran dan ketenangan dalam setiap saat. Nah, ketenangan ini mahal, guys. Mahal. Bahkan orang kaya aja tuh sampai nggak tahu tuh, ya, tenang itu apa? Karena dia pikir waktu adalah uang. Kita tuh terjebak dalam melakukan proses mengejar, ya, keinginan yang dimana mati-matian menghabiskan waktu, menghabiskan yang namanya itu pengalaman, menghabiskan yang namanya itu raga, pikiran, hanya untuk dilepas pada saat kamu mati, karena nggak ada seperak pun yang bisa kamu bawa. Ya, itu prank dari kehidupan, dari pikiranmu sendiri. Ya, itu prank paling nyata tuh. Ya, prank paling nyata. Karena kenapa? Sadar, karena kita tahu kita di prank itu di ujung, setelah kita udah nggak bisa punya waktu lagi, guys. Ya, kita udah kehilangan waktu. Ya, pada saat kamu hadir di present moment, belajarlah melepas yang tak terkendali itu. Belajar merelakan masa lalu, harapan yang tidak terpenuhi, dan rasa kecewa. Ya sudahlah. Yang penting saya mau hadir di sini, menerima apa adanya, menerima realita apa adanya. Lalu berhenti mengatur, guys. Ya, dengan mengurangi keinginan berlebih untuk mengendalikan segala sesuatu di luar diri. Ingat, hubunganmu dengan semesta dan pencipta itu adalah soal yang namanya do your best. Soal hasil, ranahnya sudah bukan di ranah kita. Kita nggak bisa kesini, guys. Kalau kita hanya bisa melakukan yang terbaik, memantaskan diri. Nah, in order agar kita bisa melakukan yang terbaik, belajar dengerin, mendengar. Ya, di saat kamu doa, kamu berbicara. Di saat kamu meditasi, kamu mendengar. Paham gak?
dengerin. Ya. Karena pada saat kamu masuk ke jiwa tenang itu, pikiran dan ego tuh gak bisa ikut. Kayak kamu pada saat ritual masuk ke keheningan, kekusukan yang tanda kutip tuh, ego udah gak boleh di situ. Karena ada batas suci sebelum masuk situ. Dan kalau kamu bisa sering hadir di situ, guys, kamu akan terus mendengar banyak petunjuk, banyak yang namanya itu intuisi, arahan. Ya. Sehingga kamu akan tahu apa sih yang perlu dilepasin gitu. Apa sih yang selama ini ternyata saya genggam terlalu erat sehingga saya itu berisik pikiran saya, ego saya berisik sampai saya nggak bisa tenang dan saya tidak bisa mendengar apa yang diarahkan, apa yang ditunjukkan. Jadi ini nih kuping, ya kuping. Ya, itu soal dimensi, guys. Mata itu proyektor. Ya, pinealmu transmitter dan receiver. Dia bisa ngirim, dia bisa nerima. Pemancar dan antena. Ya. Rambutmu itu antena, guys. Kenapa? Karena ginjal. Ya. Ginjal itu berfungsi untuk mengirimkan yang namanya itu energi, dan rambutmu itu berfungsi sebagai antena untuk menangkap sinyal. Kalau botak gimana? Jangan dibotakin dong. Kalau botak berarti stres. Beneran, guys, beneran. Kenapa? Rambut ada hubungannya dengan yang namanya ginjal. Oke. Ginjal dia tidak bisa seimbang, tidak bisa optimal kalau fear, takut. Pada saat kamu takut, kamu overthinking. Pada saat kamu overthinking, rontok rambutmu. Taruhan sama saya. Baru tahu ya. Baru sadar kan? Kok rambutnya rontok ya? Karena kamu overthinking. Kenapa saya overthinking? Karena kamu ketakutan. Kenapa kamu ketakutan? Karena fungsi ginjalmu nggak stabil. Jadi bukan karena sampo, guys, bukan. Stres itu. Ya, stres. Saya ngalamin itu loh. Waktu saya belajar meditasi, ngolah energi itu, yang 5 elemen organ itu, ternyata ada ilmunya loh. Ada ilmunya, guys. Wah, gini ternyata. Ya. Karena ginjal itu memompa energi naik ke seluruh tubuh. Nah, otaknya ngebul jadi rontok betul. Ya.
Ya itu elemen air gitu. Terlalu dingin dia. Harusnya seimbang. Ginjal itu kan ada yang sama yin gitu. Dia harus seimbang. Makanya di saat dia stres, ya. Nih kamu perhatiin ya, nggak tahu ya kamu perhatiin nggak? Di saat kamu overuse nih, pikiran kamu tuh terlalu nih overthinking nih ya, terlalu dia ginjalnya terlalu panas. Harusnya kan dia dingin tuh ya. Di saat dia terlalu panas, pada saat kamu buang air kecil, itu airnya panas loh. Itu airnya panas loh, air seninya panas loh. Kebul itu soalnya kepalamu tuh. Jadi tubuh itu jujur guys. Ya, panas itu. Itu. Jadi di Taoisme itu diajarin ini nih organ ini gitu. Kok tahu ya ada ilmunya. Bukan kok tahu. Belajarlah, ada ilmunya itu. Nah, jadinya panas dalam kalau nggak ditanggulangi. Itu tubuh lagi ngasih sinyal sebenarnya. Woi, lu lagi overthinking nih. Kenapa? Karena kalau pasangan dari ginjal itu adalah kantung kemih. Ya, kantung kemih. Gitu. Kantung kemih. Oh, itu saya pelajarin itu. Elemen air, elemen logam, itu semua dipelajarin semua. Gitu. Ya, ntar efek ke tubuh gimana gitu. Ya. Usus buntu itu urusannya tuh sama hati sebenarnya. Kemarahan itu. Makanya orang-orang yang kanker usus, mohon maaf ya. Ya. Itu biasa awal mulanya emosinya, penyebabnya adalah kemarahan dia. Batu ginjal ya efek karena terlalu ketakutan, kecemasan limpa. Infeksi saluran kemih betul nyambungnya ke sana. Dia memateri itu kalau dia kelamaan. Iya, kanker usus juga sama. Jadi energi tubuh tuh ada dua guys, panas dan dingin, yin sama yang. Dingin itu yin, panas itu yang. Dia harusnya seimbang. Di saat nggak seimbang, yang terjadi adalah asma. Nah, asma itu dari paru-paru, kesedihan. Ya, kesedihan. Kalau batu empedu itu ya urusannya itu, sama batu empedu itu sama hati. Usus itu gak sama limpa. Limpa itu kecemasan guys, Limpa itu kecemasan. Nah, batu ginjal tuh berarti akut dia ketakutannya gitu. Ya. Bukan, kanker usus tuh gara-gara kecemasan. Ya. Jadi limpa itu soal pencernaan. Di saat pencernaan nggak bisa berproses, di saat kamu cemas, limpa tidak bisa mengatur pencernaan, jadinya kamu perutnya itu kembung. Perutnya kembung, udah kembung, kamu nggak jarang BAB. Itu yang membuat tumpukan dari sisa makanan di usus besar. Gitu loh. Jadi awal mulanya dari kecemasan itu. Ya. Sinus itu dari paru-paru, kedinginan dia kan. Lembab. Jadi paru-paru itu bisa basah. Bisa gitu dia basah, lembab, ya kan? Otomatis dia jadi bakteri, jadi lendir dia. Ya, karena dia lembab kan, basah. Jadi lendir itulah yang menjadi
sinus. Ya. Infeksi paru-paru ya awal mulanya dari kesedihan. Biasanya ditinggal sama orang tercinta, atau ditinggal mati sama orang, atau diputusin. Ya, saya beresin dulu ya. lain kali dibahas soal 5 elemen ya. Menumbuhkan kebijaksanaan dan kasih. Ya. Jadi di saat kamu belajar untuk mengenal diri, melepas keterikatan ego, dan belajar untuk hadir di sini saat ini sekarang, kamu belajar kamu belajar menumbuhkan kebijaksanaan dan kasih. Ya. Jadi kebijaksanaan itu adalah memahami makna kehidupan secara mendalam. Kenapa saya harus mengalami itu? Kenapa saya kenapa saya kenapa saya itu lahir dari orang tua saya gitu. Ya. Jadi kebijaksanaan itu memahami makna, guys. Kedua adalah soal kasih. Begitu kamu dapat makna, dapat wisdom, ini kan soal win and win situation. Ya. Nah, di situ kamu bisa berbagi kasih. Membuka hati untuk mencintai tanpa syarat. Tapi ingat, ini harus selesai dulu dengan diri sendiri, guys. Oke? Harus selesai dengan diri sendiri dulu. Berikutnya adalah kepedulian. Di saat kamu punya kasih, di saat kamu bijak, terus kamu punya kasih atau cinta, baru kamu berbagi lewat yang namanya kepedulian. Ya. Nah, baru ketemu yang namanya kedamaian, hasil alami dari kebijaksanaan dan kasih yang tumbuh. Kenapa? Karena kamu sudah mewujudkan itu menjadi sebuah laku, makanya dia akan damai. Ya. Nah, yang terakhir adalah penutup. Spiritual itu bukan tentang menjadi manusia tanpa masalah, guys, tetapi tentang belajar menghadapinya dengan kesadaran yang lebih baik. Kita akan tetap bisa marah, sedih, ataupun merasa kehilangan. Namun, ya, di saat yang sama, kita tidak lagi tenggelam dan dikuasai oleh emosi-emosi tersebut. Sekali lagi, menjadi yang sejatinya kamu, dan sadar kalau kamu dihadirkan untuk melahirkan karya-karya besar. Ya, bahkan lebih besar dari dirimu sendiri. Kenapa? Karena karya-karya itu bisa bermanfaat tidak hanya bagi dirimu, tetapi bagi garis keturunanmu dan juga bagi sesama. Artinya, ya, ujung dari spiritual itu sekali lagi kembali menjadi. Ya. Sekali lagi kembali menjadi yang sejatinya kamu sebelum kamu hadir di kehidupan ini. Dan kamu sudah ditakdirkan untuk melahirkan karya-karya yang besar. Kamu ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan. Ya, ujungnya adalah di sana. Di saat kamu bisa bermanfaat, kamu bisa berpartisipasi, kamu bisa hadir, ya, menjadi yang namanya cahaya. Oke? Jadi ini bukan soal hidup gak ada masalah, guys. Tetap ada masalah, tetapi kita bisa menerima apa adanya. Kita tidak hanyut dalam emosi-emosi itu. Thank you. So, terima kasih. Kalau ada yang mau naik, silakan, guys.
sebentar guys.